Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Loli Suhenti dari Alimat, Gerakan untuk Kesetaraan dan Keadilan Keluarga di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tema mengenai mengkaji kembali makna balik dalam pandangan Islam. Kenapa ini penting pemirsa? Karena saat ini seperti yang kita tahu bahwa mendiskusikan mengenai apa keuntungannya ketika perempuan memasuki jenjang pernikahan di usia yang matang, lalu juga apa dampak negatifnya ketika kemudian usianya terlalu dini untuk memasuki perkawinan. Juga banyak sekali persoalan-persoalan lain yang kemudian membuat kami di Alimat menganggap penting kembali kita untuk mengkaji mengenai balik dalam pandangan Islam sesungguhnya apa dan akan berdampak apa pada realitas di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semuanya untuk mendiskusikan bersama dua narasumber yang tidak asing lagi. Yang pertama adalah Sekretaris Jenderal Alimat yang sehari-harinya sebagai dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ibu Dr. Nurafiah. Doktor ya Ibu Nurafiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Loli. Sehat? Senang sekali bisa ketemu lagi, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan dengan keberadaannya Mbak Nur Rofiah, seperti itu biasa saya memanggil beliau, kita akan bisa mendiskusikan mengenai sesungguhnya bagaimana dimensi-dimensi balik ketika kita ingin mengetahui buah hati kita sudah memasuki akhir balik atau belum. Yang kedua narasumber saya juga tidak asing bagi pemirsa tentunya, yaitu Mbak Nani Zulminarni. Assalamualaikum Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Loli. Masih di Peka ya? Alhamdulillah masih. Selalu ya? Selalu. Allah, Mbak Nani Zulminani ini pemirsa seperti yang kita tahu adalah Koordinator Nasional PK Perempuan Kepala Keluarga yang saat ini sudah tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Untuk itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan nih Mbak Nur, Mbak Nani, banyak kemudian masyarakat kita membincang kenapa sih penting mendiskusikan soal balik. Balik tidak balik seorang sekarang sudah bisa dilihat dari respeknya seseorang terhadap lawan jenis misalnya, lalu kemampuan dia mengetahui berbagai hal terkait otonomi tubuh, anatomi tubuh seperti itu. Nah sebenarnya yang disebut dengan balik itu apa, Mbak Nur? Ya, balik ya Mbak Loli. Kalau balik nanti pulang artinya. Right. Jadi balik itu sebenarnya kan artinya sampai. Ya, kurang lebih sampailah masanya. Nah kalau di dalam definisi agama, balik itu adalah usia di mana anak-anak itu sudah dianggap cukup umur. Cuma nanti pertanyaannya adalah cukup umur untuk melakukan apa? Nah, anak yang sudah balik, dia kemudian terkena kewajiban agama. Ya, misalnya sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, dan sudah wajib melakukan kewajiban agama lainnya. Tandanya misalnya laki-laki itu mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Tapi kemudian mungkin dulu ya orang laki-laki mimpi basah itu pada usia yang berbeda dengan sekarang. Katanya kecenderungannya adalah semakin dini anak-anak kita itu mengalami peristiwa itu. Begitu juga dengan menstruasi. Perempuan juga sekarang ini usia SD pun sudah ada yang menstruasi. Nah, persoalannya adalah apakah balik secara fisik itu cukup untuk dianggap sebagai cukup umur untuk melakukan misalnya pernikahan. Karena melakukan sholat dan puasa itu memiliki persiapan yang tidak serumit pernikahan ya, tidak seserius pernikahan jika dilakukan oleh mereka yang belum siap. Maksud saya adalah apakah anak-anak yang sudah menstruasi perempuan dan laki-laki sudah mimpi basah, padahal mereka sebetulnya secara mental, secara sosial, secara lain-lainnya itu belum siap untuk melakukan pernikahan itu, diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Karena kan kemudian akibatnya dampaknya kan luar biasa. Perempuan misalnya ya, sudah pertama kali menstruasi, dia memang secara fisik mungkin akan secara fisik dia bisa hamil gitu ya. Tapi kan pernikahan tidak hanya untuk hamil ya Mbak Nani ya, ada banyak kewajiban-kewajiban lain yang menjadi implikasi dari hamil itu.
punya anak harus dirawat dengan baik, harus diberi makan dengan cukup gizi. Kemudian jika misalnya suaminya tidak berumur panjang, ini ibu yang masih anak-anak itu siap tidak untuk menjaga agar keluarganya itu tidak jatuh miskin, karena menjadi miskin seringkali membuat orang menjadi tidak bisa menjalankan kewajiban agama dengan baik. Jadi orang yang fakir katanya itu lebih dekat pada kekufuran. Kita tidak mengatakan bahwa orang fakir itu tidak baik. Kefakiran itu yang kemudian harus diantisipasi untuk tidak terjadi. Kalau Mbak Nani melihatnya? Ya, jadi kan manusia itu terdiri dari fisik dan jiwa gitu. Kalau misalnya tadi yang diungkapkan tanda-tanda balil ditandai dengan mimpi basah dan menstruasi, itu adalah tanda-tanda biologis, jadi tanda-tanda fisik dari manusia. Tapi secara psikologis, secara kejiwaan belum tentu dia memasuki, masih ada proses yang harus dilalui untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsi misalnya keluarga. Kalau di dalam Islam kan ketika balik dia punya kewajiban agama sendiri, sholat dan sebagainya. Nah itu kan sangat terkait sama dirinya saja. Tapi kalau untuk perkawinan itu sudah proses membangun relasi sosial yang membutuhkan lebih dari sekedar kematangan biologis gitu. Banyak hal yang memang masih harus ditumbuh kembangkan secara kejiwaan dari diri seorang anak untuk siap menjadi manusia yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Oke. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan nih. Di saat Mbak Nani bicara, maka kemudian banyak sekali kasus yang harus saya ungkapkan terkait dengan balik ini. Tapi jangan dulu dijawab, pemirsa, jangan beranjak kemana-mana. Sesaat lagi kami kembali, tetaplah di Belajar Islam.